Desa Redang Indragiri Hulu yang terletak di sekitaran pinggir Sungai Indragiri menyimpan sejumlah kekayaan seni dan budaya yang sangat erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat setempat. Kehidupan mereka yang bergantung pada sumber daya alam, khususnya sungai, memengaruhi banyak aspek dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam seni tradisional yang mereka pertahankan. Kehidupan masyarakat di pinggiran sungai tak terlepas dari beragam kearifan lokal yang menarik. Seperti di Desa Redang, Kabupaten Indragiri Hulu yang masih menggunakan sampan dan juga bubu. Sampan dan bubu menjadi alat sekaligus tradisi yang menjadi bagian penting dari mata pencaharian masyarakat yang hingga kini masih terus dilestarikan. Penasaran seperti apa? Ikuti saya di sekitar kita. Nani dari TVRI. Nah, kebetulan tadi saya mengunjungi daerah Desa Redang dan informasinya di Desa Redang ini tempat produksi sampan ya Pak? Ya, kalau ini dibilang sampan, kalau sampan untuk didayung. Nah, kalau ini namanya pompong, penggeraknya mesin, pakai mesin. Gitu. Salah satu alat untuk transport mencari ikan dan lain-lainnya. Oke, pompong ya berarti ya, pompong Desa di sini. Masyarakat Desa Redang Ya, sebutnya pompong. Pompong itu. Nah, Pak, sudah sejak kapan nih Bapak mulai membuat pompong ini? Ini dimulai sudah 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu. Ya. Oke, berarti sudah 5 tahun ya Bapak membuat pompong ini ya. Ya. Kenapa tuh Bapak tertarik buat pompong? Dikarenakan kalau mungkin kita sekedar membantu nelayan yang nggak bisa bikin pompong, karena kita bisa, di samping kita punya keahlian, juga di situ kan juga dapat keuntungan, dapat membantu perekonomian keluarga. Ya. Berarti masyarakat Desa Redang ini biasa menggunakan pompong untuk mencari ikan ya Pak? Ya. Selain aktivitas untuk mencari ikan, pompong ini digunakan untuk aktivitas untuk apa? Aktivitas sehari-harinya juga digunakan untuk berkebun, petani sawit. Nah, juga digunakan pompong untuk ngangkut-ngangkut hasil panen dari masyarakat. Itu digunakan pompong. Oke, Pak, ini kayaknya nih sangat kuat ya Pak. Ini bisa muatannya sampai berapa kilo nih Pak? Lebih kurang ini muatannya 1,5 ton. 1,5 ton. Ya. Berarti kayunya juga harus yang terbaik. Ya, dipilih. Kayu jenis apa tuh Pak? Dari pohon apa? Kalau jenis kayunya yang bagus untuk di sini meranti. Nah, terus yang keduanya di sini kayu suntai. Kayu suntai atau balam ya, dikenal orang sini. Karena kualitasnya dibandingkan dengan yang lain, itu yang kualitasnya lebih bagus. Lebih bagus meranti tadi ya, sama suntai. Nah, untuk buat satu pompong ini dibutuhkan kira-kira berapa banyak kayu atau berapa kilo gitu? Kalau kayu ini kan sudah dihitung seberapa mau muatannya besarnya. Nah, jadi tinggal kita ngukurnya, targetnya berapa muatannya, seberapa besarnya kita. Ini ukurannya sudah ada. Nah, lebarnya papanya berapa, terus panjangnya berapa, ya kayak gitulah. Itu kira-kira berapa banyak tuh kayunya Pak untuk satu pompong ini? Ya lebih kurang seperempat kubik lah. Seperempat kubik. Kalau ukurannya besar kayak gini. Nah, tapi lebih kecil dari ini kan lebih kecil ukurannya, makin dikit bahannya. Oke, Pak, apa nih yang membedakan pompong dari Desa Redang dengan daerah-daerah yang lain? Kalau untuk aliran sungai, kalau dulu pompong
Di sini dibikin memang bentuknya kayak gini lah, dari papan. Dari papan. Tapi daerah Rengat sana, daerah namanya Desa Kampung Pulau, itu dibikin dari kayu sebatang. Dari kayu sebatang. Jadi dilobangin nanti situ sama tukangnya. Jadi nanti siap dilobang, namanya ada proses layur namanya. Jadi dibuka, dikembangkan. Oke, Pak, ini untuk proses pembuatannya dari awal sampai akhir itu seperti apa, Pak? Tahap awalnya prosesnya yang pertama sekali kita mengeringkan bahan. Mengering bahan seperti ini, ada papan. Juga di dalamnya kami bilang di sini gading-gadingnya. Gading-gading. Itu gading-gading itu seperti apa, Pak? Ini seperti papan tebal. Papan tebal. Dia agak lebar, ukurannya lebih kurang segini lah lebarnya, ya kan, sekitar, tergantung dari ukuran papannya. Kalau papannya ukurannya 35, berarti 35 cm juga lebarnya. Tebalnya lebih kurang 5 cm. Untuk ditaruh di dalamnya, Pak. Ini sebagai penopang ini supaya kuat. Ini kan nanti dipaku ini. Ini di dalamnya ada namanya gading-gading namanya. Kemudian tahap selanjutnya apa lagi, Pak? Seterusnya setelah bahan-bahannya kering, ini lalu melalui proses pengetaman kayu. Setelah itu diluruskan, barulah tahap pemasangan. Pengetaman tadi yang dilakukan oleh Bapak ya. Nah, itu berapa lama kalau di pengetaman itu, Pak? Pengetaman tergantung dari keringnya kayu. Kalau kayunya kurang kering itu agak lama. Karena dia di ketamnya ini agak nyangkut-nyangkut dia. Agak nyangkut dia. Jadi tapi kayunya harus kering. Harus kering. Lagipun nanti kalau memang udah kering, sewaktu kita pakai, ini nggak ngerenggang dia. Ini tetap awet dia kayak gini, ya kan. Tapi kalau basah dia nanti sewaktu kena jemur ya, ini bisa bocor. Biasanya normalnya untuk pengetaman ini berapa lama? Pengetaman ini tidak lama, tergantung panjang dan ukuran kayu. Pengetaman ini kalau memang tidak ada pekerjaan lain, untuk 2 hari ini selesai pengetamannya, bahannya. Selanjutnya apa lagi tuh, Pak? Selanjutnya itu adalah kami langsung memasang bingkainya. Yang ini tadi namanya tajuk. Ini tajuk yang namanya, bagian depan, ya, Pak? bagian depan. Habis itu nanti kami pasanglah papannya satu, habis itu pasang gading-gadingnya yang tadi itu di dalam itu, yang penopang ini tadi, ya kan. Barulah dipasang ininya lagi, terus dipasang dindingnya. Itulah kayak gitu lah prosesnya. Merekatkannya itu menggunakan apa, Pak? Ini kalau kami menggunakan ini namanya dempul dari damar. Dempul dari damar. Ya, getah damar. Getah damar. Ini di dalamnya terlebih dahulu sebelum didempul atau dilem ini kami menggunakan ini kami bilang di sini karung sabut. Karung sabut untuk di dalam ini supaya jangan bocor. Habis itu baru kita dempul pakai ini, ditempel pakai lem atau dempul. Itu untuk mendapatkan dempulnya dari mana, Pak? Di pasar juga ada. Kita sering ke hutan juga sering ketemu. Di hutan-hutan itu masih ada. Kita langsung ini bikin sendiri. Bikin sendiri lebih bagus dia. Lebih bagus. Karena kita tahu kualitasnya. Karena kan kalau kayak gini kadang dempulnya ya. Kalau pas kita lagi ke hutan ketemu itu kita ambil langsung kita bikin gitu. Keringkan langsung bikin. Pak, saya mau lihat sisi yang di belakang, boleh ya, Pak? Boleh. Yuk, mari Pak, diantarkan. Pak, selama 5 tahun nih Bapak udah buat pompong. Itu sudah berapa banyak pompong yang dihasilkan? Kalau mau dihitung kayaknya nggak kehitung karena udah lama ya kan. Udah lupa. Jadi kalau mulainya pokok sekitar 5 tahunan itulah. Jadi rasa-rasanya kalau 100-200 sudah ada lah. Banyak ya, Pak. Ya, gitulah. Itu berarti pesanan dari warga sekitar atau ada dari jauh juga, gimana? Yang pertama sekali karena kita masih di daerah sini, yang pertama sekali warga daerah sini yang mesan. Habis itu setelah kalau memang nanti ada yang dari luar mesan, ya kita coba bikin. Dari luar itu dari mana aja, Pak? Daerah desa tetangga. Desa-desa tetangga. Ya, tetangga. Berarti masih di Inhu juga ya? Sekitaran aliran sungai lah. Sekitar aliran sungai. Nah, ini kan pompong nih ya, Pak. Kalau di atas, selain pompong yang Bapak buat apa aja, jenis sampan apa saja? Kalau untuk di bawah ukuran ini, yang besarnya kayak ini kami bikin, ya kan. Kalau untuk ukuran di bawah ini namanya sampan. Sampan itu dia pakai pendayung untuk masuk ke rawa-rawa. Ukurnya agak kecil daripada ini, tapi dia tidak, penggeraknya tidak
pakai mesin, tapi pakai tenaga kita manusia. Namanya pakai pendayung. Pakai pendayung dia. Berarti Bapak juga buat sampan. Kalau Bapak melihat potensi di Inhu ini seperti apa untuk pompong? Karena kita di sini rata-rata menggunakan untuk di aliran sungai ini, inilah alat transportasinya untuk kita cari ikan, untuk mengangkut hasil kebun, hasil tani, ya kan? Ya kayak gitulah. Kami menggunakan pompong. Kemudian untuk yang kecil-kecil itu kita untuk ada umpama mau namanya cari ikannya mau jaring gitu ya kan, ukurnya nggak bisa kayak gini, harus kecil ya. Karena kalau pas nyangkut nanti atau masuk ke agak semak-semak nggak bisa yang kayak gini. Berarti selagi masyarakat masih beraktivitas di sungai, permintaan pompong ini juga akan terus meningkat ya Pak. Apa yang menjadi tantangan Pak dalam pembuatan pompong sehingga nanti pompong yang dibuat ini nggak rusak, itu perawatannya juga seperti apa? Yang pertama sekali kalau untuk pembuatan yang paling rumit sekali ini ada namanya lubang as. Ini harus betul-betul kayak mana ya? Harus senter posisinya untuk dipasangkan ke mesin. Karena kalau memang nanti tidak senter, ini asnya bisa bengkok. Jadi pompongnya pun juga nggak mau lari dia, nggak mau jalan, kurang jalannya. Karena posisi ini nggak pas, posisi mesinnya pun nggak pas ya. Pak, dari generasi mudanya, anak-anak mudanya, mereka ada nggak Pak tertarik untuk buat pompong, dan bagaimana nih orang-orang tua sekarang bisa mengajarkan mereka untuk regenerasi pembuatan pompong ini terus berlanjut? Sebenarnya untuk pembuatan pompong ini sebenarnya tidak terlalu rumit, asal mau kita belajar. Jadi anak muda-muda sekarang ini sudah beransur menengok cara pembuatan ini, berkemungkinan beliau mungkin karena di sini kan pembuat pompong juga menghasilkan uang. Tidak menutup kemungkinan anak muda ini juga bisa berpotensi untuk bikin pompong ini. Berarti ini juga menguntungkan harusnya dilirik. Kira-kira berapa tuh Pak satu pompong ini kisarannya tuh? Kalau untuk upah, satu pompong ini lebih kurang 2 juta, 2 jutaan. Tapi itu bahannya dari yang punya pompong. Tapi kalau kita bikin yang kita sendiri, semuanya bahan dari kita, ini lebih kurang sekitar 5 jutaan. Baik. Terima kasih ya Pak untuk waktunya. Luar biasa sekali nih tentang informasi pompongnya. Nah pemirsa, bagi Anda yang tertarik untuk melakukan aktivitas di air menggunakan pompong, bisa datang ke Desa Redang. Nah tapi selain pompong, di Desa Redang juga ada proses pembuatan bubu atau alat untuk menangkap ikan. Penasaran seperti apa? Ikuti saya di sekitar kita. Selain kapal pompong, seni pembuatan bubu juga merupakan bagian integral dari budaya masyarakat Desa Redang Inhu, di mana sehari-hari mereka bergantung pada hasil alam dari Sungai Indragiri. Bubu adalah alat tangkap ikan tradisional yang masih digunakan oleh masyarakat pesisir di Desa Redang. Pembuatan bubu di desa ini melibatkan keterampilan tangan yang diwariskan turun-temurun. Bubu menjadi pilihan yang tepat karena dinilai lebih ramah lingkungan dan tidak merusak ekosistem air. Seiring dengan perkembangan zaman, saat ini masyarakat lebih memilih dan membuat bubu dari bahan jaring nilon dibanding bahan bambu. Karena bahan jaring nilon ini dinilai lebih efektif, efisien, dan lebih tahan lama.
Nah pemirsa, saat ini saya sudah berada di lokasi pembuatan bubu dan saya sudah bersama Pak Sarkawi. Pak Sarkawi, nah saya penasaran nih untuk proses pembuatan bubu ini seperti apa dan tahapannya seperti apa. Dari awal nih Pak, alat-alat yang dibutuhkan untuk buat bubu ini apa saja Pak? Pertama kita cari kayu ke hutan kan, udah dapat kayu dikupas, lalu dibingkai kayak gini lah. Jadi kayunya jenis apa Pak? kayu dari apa? Kalau saya ambil kayu pulai Dari cicak. pulai, diambilnya Ya. dari hutan sini juga? Iya, hutan. Oke, berapa banyak kayu yang dibutuhkan untuk satu bubu ini Pak? Kalau kayu sepanjang ini jadi 12 potong lah. 12 potong. Iya. Oke, kemudian tadi dirakit ya Pak, Iya, seperti dirakit ini. seperti ini. Nah, kemudian alatnya ini jaringnya ya Pak? Iya, iya. Jaringnya. Dari daun pukat. Dari daun pukat. Iya. Ini bahannya Bapak dapatkan beli langsung atau dibuat lagi dari daun pukatnya? Beli di toko bangunan. Toko bangunan ada ya Iya, Pak? ada jual. Oke, kemudian tahap pembuatannya seperti apa Pak? Pertama itulah udah dapat kayu dibingkai kayak gini kan, udah jadi segi 4 kayu kayak gini, baru dikasih jaring ini keliling. Terus kalau jadinya inilah nih, ini udah jadi. Ini udah jadi. Iya. Kalau ini tahap pembuatan. Disulam gitu ya Iya, Pak? disulam. Oke, untuk proses pembuatannya berapa lama Pak? Untuk satu biji kalau kita fokus bikin 1 hari satu lah. 1 hari seharian Iya. berarti untuk buatnya ya Pak? Iya. Nah, Bapak buat bubu ini udah berapa lama Pak? Udah sejak kapan gitu? Kalau yang ini baru 1 bulan lah. Baru 1 bulan. Iya. Tapi Bapak melakukan aktivitas ini sudah berapa lama? Sudah sejak kapan gitu? Sudah tahun berapa? Kalau 10 tahun aja ada. 10 tahun ada ya, jadi Bapak sudah buat bubu dari 10 tahun yang lalu. Nah biasanya bubunya ini Bapak produksi untuk ke masyarakat luas atau untuk sendiri aja nih? Untuk sendiri. Untuk sendiri. Iya. Nah oke, nih tadi ini yang tahap awalnya ya Iya, Pak, iya. Kemudian ini yang sudah jadi. Sudah jadi. Nah ini di dalamnya kan ada 2 ruang ya Pak? Iya. Nah itu seperti apa tuh Pak? Prosesnya nanti ikannya tuh seperti apa? Ini kan namanya rinjap. Jadi ikannya masuk pertama sini kan, pasang umpan di sini nih, digantung di sini. Digantung. Ya, di bawahnya ini. Terus ikannya udah makan kan masuk ke tahapan yang ke depan ini lagi. Oke, umpannya biasanya apa Pak? Ikan dibusukkan. Ikan dibusukkan. Iya. Oke. Nah untuk satu bubu ini berapa banyak biasanya ikan yang masuk ke dalam terperangkap gitu? Kadang ada 5 kilo 5 satu. kilo. Iya. Ikan jenis apa aja biasanya Pak? Ikan yang kalau ini khusus untuk baung. Baung. Oh Iya, ikan gitu. baung. Oke. Ini kan kalau misalnya ikannya udah masuk, cara ngeluarinnya gimana Pak? Oh, di sini bikin pintu 2. Pintu 2. Iya. Sini untuk pintu umpan kan, masuk umpan. Oke. Kalau ada ikannya di sini bikin pintu lagi. Kita sinilah ngambil ikannya. Oke. Pintunya dari apa Pak? Dari ini juga. Oh dari ini juga. Iya. Saya penasaran nih Pak untuk proses menyulamnya, boleh saya diajarkan Pak? Boleh. Boleh. Oke. Nah gimana nih Pak menyulamnya? Nah saya coba ya Pak. Iya. Nih mohon maaf nih Pak kalau salah nih nanti dibongkar lagi berarti ya Pak. Dimasuk sini ya Pak? Ya di sini di sini. 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 Iya. Oke. Ini nggak boleh keluar ya Pak? Ini ke Iya. dalam sini ya. Ah, iya. Gini. Oke. Bu, Setelah itu masuk ke sini. masuk ke dalam sini Ah, lagi. iya. Oke. Berarti harus ahli dulu nih menyulam yang untuk di kain dulu ya Iya. Pak. Barulah kita menyulam di bubu. Iya. Oke. Kemudian masuk sini lagi dari sini. Oke. Sini ya. Iya. Nah, Bongkar lagi. bongkar lagi. Oh, ditarik Nah. lagi ya. Setelah masuk dikeluarin lagi ya Pak. Enggak, masuk sini lagi. Sini lagi. Nah, biar mati dia kan.
Jadi nggak geser ya. Oke. Yeah. Ini kalau nggak pas, lepas ya Pak? Iya, lepas. Lari juga ikannya nih. Kemudian dimasukin lagi. Sini ya Pak. Iya. Ini untuk alat-alat menyulamnya ini ada ya, tersedia ya di pasaran atau di toko-toko. Iya, di toko. Masuk sini lagi. Sini lagi. Iya. Dari sini? Iya. Nama alatnya ini apa Pak? Yang mana? Yang ini. Ceban. Ceban? Iya. Oke. Nah. Dah. Oke. Sini ya Pak, masuknya ya Pak. Oke. Nah pemirsa, tadi saya sudah belajar bersama Pak Sarkawi bagaimana membuat bubu, dan tadi juga sudah belajar tentang pompong. Nah, budaya atau tradisi membuat bubu dan pompong ini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Desa Redang di Kabupaten Inhu. Yuk Pak, kita lanjut lagi Pak menyulamnya. Di Desa Redang Inhu, berbagai pihak termasuk Bayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat atau Babin Kamtibmas berperan menjadi fasilitator, pembimbing, dan penegak hukum untuk menjaga Sungai Indragiri maupun hutan yang menjadi sumber kehidupan masyarakat. Desa Redang ini terletak di pinggiran aliran Sungai Indragiri Hulu, yang mana Desa Redang memiliki lahan hampir 70% gambut dan 30%-nya daratan. Inilah daratannya yang di aliran pinggiran sungai. Desa Redang beda dengan desa lainnya. Selama saya jadi binaan Babin Kamtibmas Desa Redang ini memiliki banyak potensi alam yang dimiliki Desa Redang. Di antaranya dengan hasil padi ada, batu, pasir, begitu juga hasil ikannya yang merupakan mata pencarian asli Desa Redang. Jadi dengan di daerah aliran sungai, sehingga masyarakat menjadi kerajinan tangan untuk membuat perangkap ikan, bahkan alat untuk menyeberang sungainya seperti pompong atau bocai atau sampan. Pembinaan dalam menjaga lingkungan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam upaya pelestarian alam dan keberlanjutan hidup masyarakat.